Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang periodisasi gereja umum menurut Dr. Andrews Christian de Jong. Tahapan-tahapan periodisasi sejarah gereja ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama gereja kuno, yaitu pada tahun 30 sampai dengan tahun 590. Yang kedua ada gereja abad pertengahan pada tahun 590 hingga 1517. Yang ketiga gereja zaman baru yang diperkirakan tahun 1517 hingga saat ini. Baik, yang pertama ada gereja kuno. Sejarah mencatat lahirnya gereja pada hari Pentakosta di Yerusalem. Hari Pentakosta penting sebagai catatan sejarah lahirnya gereja. Pada tahun 313 juga penting dalam catatan sejarah gereja, karena pada tahun ini Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan Edik Milano atau suatu keputusan yang dikeluarkan, yaitu toleransi umat dalam umat beragama, yang pada awalnya kekristenan teraniaya oleh pihak Kaisar selama rasul-rasul dan akhirnya memimpin setelah masa rasul-rasul atau disebut bapak-bapak gereja. Dan kemudian tahun 313 mulailah gereja diakui oleh pemerintah meningkatkan Romawi. Setelah itu tahun 380 oleh kaisar yang berbeda yang dimulai pada Etik Theodosius pada tahun 380 ini penting karena tahun ini gereja benar merdeka dan diterima secara khusus di kekristenan. Yang kedua ada gereja abad pertengahan atau pecahnya reformasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 abad pertengahan awal, 2 abad pertengahan sedang, dan yang ketiga abad pertengahan akhir. Pada abad pertengahan ini gereja berada pada zona zaman di mana gereja mengalami penurunan dikarenakan beberapa imam dan gereja menjadi duniawi dan terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan juga di era ini mengalami penurunan standar dari yang seharusnya. Yang terakhir ada gereja zaman baru. Pada masa reformasi ini ditemukan oleh Martin Luther dengan menempelkan 95 dalil. Dengan begitu Martin Luther berhasil mempengaruhi yang lainnya, yaitu tokoh-tokoh yang ikut dalam gerakan reformasi. Kondisi gereja setelah kekristenan diterima di wilayah Kekaisaran Romawi dan disahkan menjadi agama yang bergengsi dan diminati. Tidak lagi teraniaya seperti sebelum Romawi berhasil dikristenkan. Kondisi ini menimbulkan dilema di mana akhirnya menjadi sekular atau duniawi yang terjadi penyimpangan dalam praktek kehidupan Kristen, khususnya dalam teologi Katolik Roma. Sistem klerus diperlakukan atau paus diterima sebagai GKR. Dan pada saat ini berada pada periode masa kini, yaitu abad 21, yang dimana gereja pada zaman sekarang juga mengalami tantangan tersendiri dan banyak hal yang larut mendukung kekristenan itu. Sekian sejarah singkat periodisasi saya menurut Dr. Andrews Christian de Jong. Shalom.